Selamat pagi teman-teman, saya Magdalena Sibarani, NPM 1850315. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengajaran kompetensi bahasa. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu kompetensi gramatikal, dan materi yang kedua kompetensi sosiolinguistik, dan yang terakhir yaitu kompetensi wacana. Mari kita bahas satu persatu materi hari ini. Pertama, kompetensi gramatikal. Apa itu kompetensi gramatikal? Kompetensi gramatikal ini berkaitan erat dengan penguasaan sandi bahasa itu sendiri, baik secara verbal maupun nonverbal. Kompetensi gramatikal ini secara langsung memfokuskan diri pada pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memahami dan mengekspresikan secara tepat makna kalamiah ucapan-ucapan. Dengan demikian, kompetensi gramatikal ini merupakan hal yang penting bagi setiap program pengajaran atau pembelajaran bahasa kedua. Mungkin teman-teman lebih banyak mengenalnya atau lebih familiar dengan sebutan di dalam bahasa Inggris, yaitu grammar, apabila diartikan atau yang menjadi padanan kata di dalam bahasa Indonesianya disebut gramatikal. Jadi, kompetensi gramatikal ini pada hakikatnya merupakan pemahaman dan penguasaan seseorang terhadap bagian aspek-aspek bahasa atau bagian dari pengetahuan terhadap sistem bahasa yang bersangkutan. Oleh karena itu, sifatnya teoritis bukan praktis. Kompetensi gramatikal sebagai bagian dari elemen bahasa belum tentu berarti menguasai bahasa itu untuk kebutuhan komunikasi. Artinya, orang yang memiliki kecakapan atau kemampuan mengetahui, memahami, dan menguasai secara memadai tentang tata bahasa suatu bahasa, tidak dengan sendirinya orang itu mampu menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari dengan tata bahasa atau struktur bahasa yang baik dan benar. Hal ini hanya dapat diprediksikan bahwa pada umumnya orang yang kompetensi gramatikalnya baik cenderung keterampilan berbahasa atau penggunaan bahasanya juga baik. Berikut yang menjadi bidang cakupan kompetensi gramatikal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama berkenaan dengan aspek fonologi. Fonologi ini mencakup ucapan butir-butir leksikal atau kosakata dalam ujaran atau tuturan yang berkaitan dengan itu. Yang kedua, hubungan ucapan dalam ujaran. Dan yang ketiga, tekanan kata dalam ujaran yang berkaitan dengannya meliputi tekanan kata biasa dan tekanan kata kontrastif atau empatik. Dan yang terakhir, pola-pola intonasi ujaran yang berkaitan dengannya meliputi intonasi biasa bagi tipe-tipe klausa yang beraneka ragam, dan yang kedua, pola-pola intonasi kontrastif atau empatik bagi tipe-tipe klausa yang beraneka ragam. Dan aspek yang kedua yaitu berkaitan dengan ortografi, yang di dalamnya mencakup grafem-grafem, konvensi-konvensi ejaan, termasuk ejaan bagi butir-butir leksikal individual, gabungan-gabungan kata, dan yang ketiga, konvensi-konvensi punktuasi atau tanda baca. Selanjutnya yang menjadi bidang cakupan kompetensi gramatikal ialah kosakata. Kosakata ini mencakup kosakata umum yang berkaitan dengan topik-topik pilihan
yang sesuai dengan analisis kebutuhan minat komunikatif para pembelajar yang meliputi yang pertama, makna dasar butir-butir kosakata, isi, atau kandungan dalam konteks, dan yang kedua, jenis kelamin nomina dan pronomina. Dan yang kedua, makna ungkapan-ungkapan atau idiom dalam konteks. Yang ketiga, makna dasar butir-butir kosakata lainnya dalam konteks. Misalnya, kata-kata fungsi gramatikal atau kata-kata tugas seperti preposisi dan artikel, kata depan, dan kata sandang. Dan selanjutnya, yang menjadi bidang cakupannya yaitu pembentukan kata. Pembentukan kata ini mencakup infleksi dalam konteks. Yang pertama nomina untuk jumlah tunggal atau jamak, yang kedua adjektiva untuk jumlah dan jenis kelamin atau gender, dan yang ketiga perba untuk persona, jumlah, kala atau waktu. Dan yang kedua persesuaian dalam konteks, pronomina dengan nomina, yang kedua adjektiva dengan nomina atau pronomina, dan yang ketiga nomina atau pronomina dengan verba persona dan jumlah bagi verba, kasus bagi pronomina. Selanjutnya masih berkaitan dengan pembentukan kata. Yang menjadi cakupannya adalah derivasi kata-kata baru, dan yang terakhir variasi pada batas-batas kata dalam konteks. Khusus bagi bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia, pembentukan kata ini antara lain mencakup yang pertama pembentukan kata jadian yang berisikan berawalan, bersisipan, berakhiran, atau gabungannya. Yang kedua, pembentukan kata ulang yaitu berawalan, bersisipan, berakhiran, atau gabungannya. Dan yang ketiga, pembentukan kata majemuk. Dan yang keempat, derivasi kata-kata serapan. Selanjutnya yang menjadi bidang cakupan kompetensi gramatikal yaitu pembentukan kalimat. Pembentukan kalimat ini berupa kalimat biasa atau umum dan anak kalimat, terutama sekali strukturnya, yang dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dan minat komunikatif para pembelajar yang meliputi bentuk struktur tertentu dalam konteks dan makna kalamiah suatu kalimat yang mempunyai suatu struktur tertentu dengan kosakatanya dalam konteks. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kompetensi gramatikal adalah kecakapan kemampuan seseorang dalam menguasai sistem kaidah atau aturan-aturan dalam bahasa yang meliputi fonologi, yaitu pengucapan atau sistem bunyi, morfologi yang berkaitan dengan sistem tata bahasa, kaidah pembentukan kata, dan yang ketiga sintaksis yang berkaitan atau hubungan antara kata dengan kata dalam frasa, klausa, dan kalimat, dan semantik yang berkaitan dengan makna kata. Dengan kompetensi gramatikal dimungkinkan seseorang mampu dengan baik dan cermat untuk mengenali, memahami hubungan makna antar kata dalam suatu kalimat, dalam suatu bacaan. Dengan adanya pemahaman terhadap gramatikal suatu bahasa, seseorang mampu membuat kalimat yang benar untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pikiran kepada orang lain, atau memahami ide, gagasan, dan pikiran orang yang diterimanya. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu kompetensi sosiolinguistik.
Apa itu kompetensi sosiolinguistik? Kompetensi ini meliputi kaidah-kaidah sosiokultural penggunaan dan kaidah-kaidah wacana. Jadi, kompetensi sosiolinguistik mengalamatkan atau mengarahkan luas atau tingkat pemahaman ucapan-ucapan yang dihasilkan dan dipahami secara tepat dan memuaskan dalam berbagai konteks sosiolinguistik yang tergantung pada faktor-faktor kontekstual seperti status partisipan, maksud atau tujuan interaksi, dan norma-norma atau konvensi-konvensi interaksi terhadap faktor-faktor tersebut. Ketepatan ucapan. Ketepatan ucapan ini mengacu kepada ketepatan makna dan ketepatan bentuk. Apa itu ketepatan makna? Ketepatan makna berkaitan dengan hias atau tingkat yang merupakan tempat atau wadah fungsi-fungsi komunikatif tertentu yang mencakup keramahan dan formalitas, dan gagasan-gagasan tertentu dinilai sebagai yang wajar dan layak dalam situasi tertentu. Pada salindia sebelumnya, sempat saya singgung mengenai ketepatan bentuk. Apa itu ketepatan bentuk? Ketepatan bentuk berkaitan dengan luas atau tingkat merupakan wadah bagi suatu makna tertentu, termasuk fungsi-fungsi komunikatif, sikap dan proposisi atau ide-ide, digambarkan atau dilukiskan dalam bentuk verbal dan atau bentuk nonverbal yang wajar dan layak dalam suatu konteks sosiolinguistik tertentu. Kita tahu bahwa bahasa merupakan produk sosial budaya masyarakat. Sebagai produk sosial budaya masyarakat, bahasa harus dipahami dari dua aspek, bentuk dan makna. Karena bahasa yang dihasilkan masyarakat tidak hanya berupa deretan tanda-tanda arti, tetapi deretan tanda yang memuat konteks, makna, dan nilai. Dengan kata lain, setiap bahasa yang dituturkan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks, makna, dan nilai, karena penggunaan bahasa memiliki karakteristik majemuk. Akibatnya, bahasa pun memiliki sejumlah karakteristik berbeda. Misalnya, masyarakat dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, status sosial, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Contohnya, sebagai misal seorang pelayan pada sebuah restoran yang terkenal jelas tidak menggunakan bentuk gramatikal yang tidak tepat dan tidak wajar kalau seandainya dia bertanya, "Nah, Bung, apa saja yang akan Anda makan?" Sebaik tamu duduk dan mau makan siang. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kompetensi sosiolinguistik adalah yang pertama, ekspresi dan pemahaman makna-makna sosial yang tepat serta memuaskan, yaitu fungsi-fungsi sikap dan topik-topik komunikatif dalam konteks-konteks sosiolinguistik yang beraneka ragam. Dan yang kedua, ekspresi dan pemahaman bentuk-bentuk gramatikal yang tepat serta memuaskan bagi fungsi-fungsi komunikatif yang beraneka ragam dalam konteks-konteks sosiolinguistik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, yang merupakan wadah fungsi-fungsi dan konteks-konteks dipilih dan disaring dengan seksama berdasarkan analisis kebutuhan dan minat komunikatif para pembelajar. Terakhir, materi selanjutnya adalah kompetensi wacana. Kompetensi ini berkaitan dengan penguasaan menggabungkan bentuk-bentuk dan makna-makna gramatikal untuk mencapai teks lisan atau tertulis yang terpadu dalam berbagai genre. Genre di sini maksudnya adalah
tipe jenis teks, misalnya yang pertama narasi, lisan atau tertulis, yang kedua esai argumentatif, yang ketiga laporan ilmiah, dan yang keempat surat bisnis, dan yang kelima seperangkat instruksi yang masing-masing mewakili setiap genre. Jadi, jika kompetensi gramatikal berfokus pada tata bahasa taraf kalimat, kompetensi wacana ini berurusan dengan hubungan antar kalimat. Selanjutnya mengenai kohesi dan koherensi. Kesatuan atau kepaduan suatu teks dapat diperoleh atau dicapai melalui kohesi dalam bentuk dan koherensi dalam bentuk makna. Yang pertama, kohesi. Kohesi menganggap bagaimana caranya ucapan-ucapan dihubungkan secara struktural dan memberi kemudahan bagi interpretasi atau penafsiran sesuatu teks atau naskah. Sebagai contoh, penggunaan sarana-sarana kohesi seperti pronomina, sinonim, elipsis, konjungsi, dan struktur-struktur paralel, paralel yang bertindak menghubungkan ucapan-ucapan individual dan menyatakan bagaimana caranya sekelompok ucapan dapat dimengerti atau dipahami secara logis atau kronologis sebagai suatu teks. Sedangkan koherensi mengacu pada hubungan-hubungan antara makna-makna yang beraneka ragam dalam suatu teks, di mana makna-makna tersebut dapat berupa makna-makna kalamiah, fungsi-fungsi komunikatif, dan sikap-sikap komunikatif. Berikut merupakan contoh 3 ucapan yang dikemukakan oleh Widdowson. Pembicara A, ada telepon. Kemudian pembicara B menjawab, saya sedang mandi. Dan pembicara A kembali menjawab, baiklah. Walaupun tidak terdapat tanda kohesi yang jelas lahiriah di antara ketiga ucapan tersebut, Widdowson menunjukkan serta menjelaskan ketiganya benar-benar membentuk wacana yang koherensif. Mengapa seperti itu? Menyatakan bahwa ucapan A yang pertama berfungsi sebagai satu permintaan, sedangkan jawaban B berfungsi sebagai suatu permintaan maaf karena tidak dapat memenuhi permintaan A, dan bahwa ucapan yang terakhir yaitu A merupakan suatu penerimaan atas permintaan maaf B. Berikut ada 4 tipe metakaidah menurut Charles dan seterusnya. Yang pertama, ulangan makna untuk menandai kesinambungan. Yang kedua, gerak maju makna untuk menyatakan perkembangan dan arah. Dan yang ketiga, non-kontradiksi untuk menandai kekonsistenan. Dan yang terakhir, relevansi makna untuk menandai kesesuaian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi wacana merupakan genre-genre lisan dan tulis umum yang dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dan minat komunikasi para pembelajar yang mencakup yaitu kohesi dalam genre-genre yang beraneka ragam, antara lain memuat sarana-sarana kohesi leksikal dalam konteks misalnya ulangan butir-butir leksikal, pemakaian sinonim-sinonim atau persamaan kata yang berlaku bagi kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, sarana-sarana kohesi gramatikal dalam konteks misalnya koreferensi nomin dengan pronomina, elipsis, konektor-konektor logis, struktur-struktur paralel yang berlaku bagi kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan ada pula koherensi dalam genre-genre yang beraneka ragam, antara lain mencakup pola-pola wacana lisan, misalnya gerak maju, makna-makna yang normal, terutama sekali makna-makna kalamiah, dan fungsi-fungsi komunikatif dalam konversasi kasual yang berlaku pada kegiatan menyimak, berbicara, dan membaca.
Dan yang terakhir, mencakup pola-pola wacana tulis, gerak maju, makna-makna normal dalam surat bisnis. Yang sebagai contohnya, hal ini berlaku dalam kegiatan membaca dan menulis saja. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu Nabila Erdita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Erdita dengan NPM 1850338. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kompetensi strategi. Kompetensi strategi ini tersusun dari penguasaan strategi-strategi komunikasi verbal dan nonverbal yang dapat dilibatkan ke dalam tindakan karena dua alasan, yaitu yang pertama untuk mengimbangi kemacetan-kemacetan dalam komunikasi karena keterbatasan kondisi-kondisi dalam komunikasi aktual. Kemudian yang kedua, untuk mempertinggi atau meningkatkan keefektifan dalam komunikasi. Memang tidak dapat disangkal bahwa kompetensi strategik ini mempunyai beberapa manfaat yang penting dalam pengajaran atau pembelajaran bahasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi kesukaran-kesukaran gramatikal. Ada penggunaan sumber-sumber acuan, misalnya kamus, buku tata bahasa, yang mana ini berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Kemudian selanjutnya, parafrase gramatikal dan leksikal. Ini berkaitan dengan kegiatan berbicara dan menulis. Kemudian selanjutnya, suruhan atau permintaan untuk membuat ulangan, penjelasan atau pembicaraan yang lebih lambat atau pelan, yang mana ini berkaitan dengan kegiatan berbicara dan menyimak. Yang terakhir, ada penggunaan lambang-lambang nonverbal, misalnya gerak, isyarat, dan gambar-gambar, yang mana ini berkaitan dengan kegiatan menulis. Selanjutnya, bagi kesukaran sosiolinguistik, diantaranya penggunaan bentuk gramatikal tunggal bagi fungsi-fungsi komunikatif yang berbeda-beda. Ini berkaitan dengan kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya yang kedua, penggunaan bentuk gramatikal yang secara sosiolinguistik paling netral apabila kita tidak yakin mengenai ketepatan bentuk-bentuk lainnya dalam situasi komunikatif tertentu. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan berbicara dan menulis. Dan yang terakhir, yang ketiga, penggunaan pengetahuan bahasa pertama mengenai ketepatan atau kelayakan bentuk-bentuk gramatikal atau fungsi-fungsi komunikatif dalam bahasa kedua. Ini berkaitan dengan kegiatan menyimak, berbicara, dan juga membaca, menulis. Selanjutnya yang ketiga, bagi kesukaran-kesukaran wacana, diantaranya yang pertama penggunaan lambang-lambang nonverbal atau tekanan empati dan intonasi empati untuk mengatakan kohesi dan koherensi, misalnya penggunaan gambar-gambar untuk menyatakan urutan tindakan dan gagasan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan berbicara dan menulis. Selanjutnya yang kedua, penggunaan pengetahuan bahasa pertama mengenai pola-pola wacana lisan atau tulis. Kalau tidak yakin mengenai aspek-aspek wacana bahasa kedua seperti itu yang menyangkut kegiatan menyimak, berbicara, membaca, dan juga menulis. Baik, yang terakhir bagi faktor-faktor performansi. Yang pertama, penanggulangan latar belakang kegaduhan, interupsi, dan gangguan-gangguan lainnya. Ini berkaitan dalam kegiatan berbicara dan menyimak. Dan yang terakhir, yaitu penggunaan pengisi-pengisi jeda atau pause untuk memelihara kesinambungan percakapan, sementara kita mencari gagasan-gagasan atau bentuk-bentuk gramatikal yang sesuai seperti yang diinginkan. Baik, selanjutnya yaitu indikator gramatikal. Indikator-indikator yang menjadi ukuran mampu tidaknya peserta didik memahami, menguasai hal-hal mengenai gramatikal bahasa Indonesia dapat diukur melalui kecakapan berikut. Yang pertama, memahami konsep fonologi vokal konsonan. Kemudian membedakan jenis-jenis kata, memahami konsep bentuk kata asal dan turunan, memahami konsep pengertian frasa, ciri-ciri dan jenis-jenisnya. Selanjutnya memahami konsep pengertian klausa, ciri-ciri dan jenisnya juga. Dan selanjutnya memahami konsep pengertian kalimat, ciri-ciri kalimat, bagian-bagian kalimat. Kemudian membedakan fungsi unsur-unsur kalimat, kategori, dan peran sintaksis. Kemudian memahami jenis-jenis kalimat. Ada tunggal majemuk, baku non baku, verbal nominal, transitif intransitif,
tanya, berita, perintah, dan ada pasif dan aktif. Kemudian yang terakhir ada memahami makna kata. Baik, yang terakhir yaitu indikator kesatuan. Setiap kalimat yang baik harus jelas memperhatikan kesatuan gagasannya, yaitu mengandung satu ide pokok. Nah, dalam laju kalimat tidak boleh diadakan perubahan dari satu kesatuan gagasan kepada dua gagasan lain yang tidak ada hubungan, atau menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali. Bila dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan disatukan itu, maka akan rusak kesatuan pikiran tersebut. Nah, kesatuan gagasan janganlah pula diartikan bahwa hanya terdapat suatu ide tunggal saja. Bisa terjadi bahwa kesatuan gagasan itu terbentuk dari dua gagasan pokok atau lebih. Secara praktis, sebuah kesatuan gagasan diwakili oleh subjek, predikat, dan juga objek. Kesatuan yang diwakili oleh subjek, predikat, objek itu dapat terbentuk kesatuan tunggal, kesatuan gabungan, kesatuan pilihan, dan juga kesatuan yang mengandung pertentangan. Baik, sebagai contoh, ada dua contoh. Yang pertama yang jelas kesatuan gagasannya dan yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Yang jelas kesatuan gagasannya seperti semua penduduk desa itu mendapat penjelasan mengenai rencana pembangunan 5 tahun. Ini termasuk ke dalam kesatuan tunggal. Sudah pasti termasuk ke dalam kesatuan gagasan yang mana sudah terdapat subjek, predikat, dan juga objeknya. Nah, yang kedua, yang tidak jelas kesatuan gagasannya, seperti di rumah sakit penuh sesak penderita-penderita atom yang belum mati. Kemudian ada juga contoh dalam pendidikan juga sangat berhubungan erat kepada bahasa. Nah, contoh tersebut menjadi kabur karena kedudukan subjek atau predikat yang tidak jelas, terutama karena salah menggunakan kata-kata depan. Kesalahan lain terjadi karena kalimatnya yang terlalu panjang, sehingga penulis atau pembaca sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya dikatakan. Baik, materi dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Darmawan, MPM 1850329. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, indikator kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan atau koherensi yang baik. Menurut Gori Kerap 1994, halaman 38, kepaduan atau koherensi adalah timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur kata-kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Contoh, Doni adalah murid yang rajin dan Denny adalah murid yang nakal. Kalimat salah. Seharusnya Doni adalah murid yang rajin sedangkan Denny adalah murid yang nakal. Selanjutnya, indikator variasi. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi atau pengulangan sebuah kata untuk memperoleh efek tekanan lebih banyak, menekankan kesamaan bentuk. Yang pertama, variasi sinonim kata merupakan penjelasan-penjelasan yang berbentuk kelompok kata pada hakikatnya tidak mengubah isi dari amanat yang disampaikan. Contoh, semua yang Doni katakan kepadamu adalah cerita bohong. Aku berharap tidak akan pernah ada dusta di antara hubungan kita berdua. Selanjutnya yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Variasi dalam panjang pendeknya struktur kalimat akan mencerminkan dengan jelas pikiran pengarang serta pilihan yang tepat dari struktur panjangnya sebuah kalimat yang dapat memberi tekanan pada bagian-bagian yang diinginkan. Contoh, sejak tahun 2013, Denny mulai berpartisipasi di beberapa kompetisi bulu tangkis senior seperti Indonesia Open Greek Goal, Vietnam International Challenge, dan Maldives International Challenge. Pada tahun 2014, Doni mengikuti kejuaraan World Junior Championship, meraih medali perunggu untuk nomor putra. Selanjutnya, variasi penggunaan bentuk me dan di. Pemakaian bentuk gramatikal yang sama dalam beberapa kalimat berturut-turut juga dapat menimbulkan kelesuan. Sebab itu, haruslah dicari variasi pemakaian bentuk gramatikal, terutama dalam mempergunakan bentuk-bentuk kata kerja yang mengandung prefiks me dan di. Contoh, di bidang angkutan udara MNA mempergunakan pesawat Twin Otter yang harganya 3 kali lebih mahal dari harga Dakota karena beberapa keunggulannya. Pergunakan
MNA pesawat Twin Otter harganya 3 kali lebih mahal karena beberapa keunggulannya. Selanjutnya, indikator kesejajaran. Bila variasi struktur kalimat merupakan suatu hal yang baik untuk menonjolkan gagasan sentral, maka paralelisme juga menempatkan gagasan-gagasan yang sama penting dan sama fungsinya ke dalam suatu struktur atau konstruksi gramatikal yang sama. Paralelisme atau kesejajaran bentuk membantu memberi kejelasan dalam unsur gramatikal dengan mempertahankan bagian-bagian yang sederajat dalam konstruksi yang sama. Contoh, baik, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan seluruh temboknya, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruangnya atau mengecat, memasang, menguji, dan mengatur. Salah. Tahap terakhir dari penyelesaian gedung itu adalah pengecatan seluruh temboknya, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruangnya. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, NPM 1850327. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai indikator penalaran. Struktur gramatikal yang baik bukan merupakan tujuan dalam komunikasi, tetapi sekedar merupakan suatu alat untuk merangkaikan sebuah pikiran atau maksud dengan sejelas-jelasnya. Berarti ada unsur lain yang harus diperhitungkan dalam pemakaian suatu bahasa. Unsur lain ini adalah segi penalaran dan logika. Jalan pikiran pembicara turut menentukan baik tidaknya kalimat seseorang, mudah tidaknya pikirannya dapat dipahami. Dalam indikator penalaran terdapat definisi atau batasan. Batasan atau definisi ini yang tepatnya merupakan kunci dari ciri berpikir yang logis. Dengan demikian, menjadi ciri-ciri menulis yang logis. Untuk itu perlu diberikan batasan yang jelas dan tepat untuk setiap istilah, sehingga batasan itu mendapat landasan yang kuat dan tidak dapat dibantah. Dalam definisi atau batasan terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah definisi berupa sinonim kata. Merupakan batasan pengertian sebuah kata dengan memberikan sinonim atau kata-kata yang bersamaan artinya dengan kata yang akan dijelaskan. Contohnya, dalam kalimat, mimpi adalah sebuah rencana masa depan. Kata mimpi di sini merupakan cita-cita. Jadi dari kalimat tersebut kita dapat dijelaskan bahwa cita-cita adalah sinonim dari kata mimpi. Yang kedua yaitu definisi berupa etimologi atau asal-usul kata. Adalah suatu variasi dari definisi di atas yang berusaha membatasi pengertian sebuah kata yang mengikuti jejak etimologi dan arti yang asli, sehingga arti yang sekarang. Contohnya, pada kalimat kuncinya adalah kita. Pada kata kuncinya, dalam kalimat tersebut memiliki arti bahwa kita adalah pusatnya. Dan atau dalam kalimat lain dapat dijelaskan bahwa jika bukan dimulai dari kita, maka belum tentu akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Itu dapat dikatakan bahwa kata kunci memiliki arti lebih banyak di masa sekarang dibandingkan seperti aslinya. Definisi terakhir yaitu formal atau real, atau disebut juga dengan definisi logis. Adalah suatu cara untuk membatasi pengertian suatu istilah dengan membedakan genusnya dan membedakan diferensiasinya. Dengan demikian, bila kita membaca sebuah kata atau kalimat, maka yang pertama-tama dimaksudkan adalah pengertian definisi dari kata atau kalimat tersebut. Yang kedua, dari jenis penalaran yaitu generalisasi. Generalisasi adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa benar mengenai beberapa hal yang semacam adalah benar atau berlaku pula pada kebanyakan peristiwa atau hal yang sama. Misalnya, pada pengalaman kita yang pertama, ketika sepotong besi dimasukkan ke dalam api, ternyata volumenya membesar. Pengalaman-pengalaman selanjutnya dimasukkan dengan tembaga, emas, perak, dan aluminium
memperlihatkan hal-hal yang sama seperti besi, yakni volumenya memuai. Berdasarkan kenyataan lain bahwa semua barang yang tadi disebutkan merupakan logam, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang bersifat generalisasi logam akan memuai bila dipanaskan. Contoh tersebut merupakan generalisasi. Materi selanjutnya yaitu tentang kaidah pragmatik, kaidah ketepatan sosial, dan kaidah realistik linguistik. Yang pertama, kaidah pragmatik. Kaidah-kaidah pragmatik mengacu pada prakondisi-prakondisi yang harus mampu dengan baik melaksanakan serta menyelesaikan suatu fungsi komunikasi tertentu. Misalnya untuk memberikan perintah, seseorang harus mempunyai hak berbuat seperti itu. Jadi dalam kaidah pragmatik, posisi pembicara atau penutur sangatlah menentukan maksud dan tujuan agar lebih dipahami oleh mitra tuturnya. Selanjutnya, yaitu kaidah ketepatan sosial. Kaidah ketepatan sosial atau kewajaran sosial menggarap apakah fungsi tertentu harus secara normal dilaksanakan atau tidak sama sekali. Dan kalau demikian dengan kelangsungan yang beberapa jauh pula. Misalnya, bertanya kepada orang asing berapa banyak pendapatannya dalam sebulan atau setahun. Itu dilihat dari kewajaran sosial atau strata sosialnya. Dianggap normal atau tidak, layak atau tidak, wajar atau tidak untuk ditanyakan. Itu juga bergantung pada kesopanan dari mitra tutur dan penuturnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kaidah realisasi linguistik. Kaidah-kaidah realisasi linguistik mencakup atau melibatkan sejumlah pertimbangan, sejumlah konsiderasi, seperti frekuensi pemakaian suatu bentuk gramatikal tertentu untuk melaksanakan serta menyelesaikan suatu fungsi tertentu. Jumlah dan tingkat struktural, bentuk-bentuk yang berkaitan dengan setiap fungsi, keumuman atau generalisasi bentuk-bentuk yang memintasi fungsi-fungsi dan situasi-situasi, dan harta atau kekayaan sarana pemodulasian nada sikap suatu fungsi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.